Pada bulan September 2022, seorang pria yang tidak diketahui namanya membagikan pengalaman mengerikan bersama temannya di internet. Pada suatu hari, mereka menginap di salah satu motel yang bernama Super 8 yang berada di Ontario, Kanada. Sama seperti kebanyakan motel, kamar yang mereka pesan memiliki fasilitas TV. Lalu, berdasarkan panduan, TV tersebut memiliki 68 channel yang tersedia. Tidak mau menyia-nyiakan uang yang sudah mereka keluarkan untuk fasilitas tersebut, mereka menyalakan TV dan mengganti channel untuk menemukan tayangan yang mereka inginkan. Yang akhirnya, fokus mereka tertuju ke channel 73, yang mana channel itu menayangkan gambar statik dengan sebuah wajah yang kurang jelas. Seperti yang kalian lihat, mereka dapat mengakses channel yang tidak ada di panduan, yaitu channel 69 dan 73. Pada channel 69 tidak ada yang aneh, hanya sebuah channel yang tidak memiliki tayangan. Namun, pada channel 73 terdapat wajah seseorang di dalam tampilan sinyal statik. Bagi yang belum tahu, tampilan sinyal statik terjadi ketika sebuah TV sudah tidak menerima sinyal analog dari sebuah channel. Biasanya terjadi karena sudah tidak menayangkan apapun. Beberapa user Reddit dan 4chan membagikan teorinya. Di antaranya, hotel biasanya memiliki modulator sendiri untuk sistem TV mereka agar bisa menggabungkan saluran dari berbagai sumber serta mengatur penomoran channel sesuai keinginan mereka. Sistem modern berbasis ATSC atau IP memang cukup mahal. Jadi masih umum kalau motel-motel yang lebih murah tetap menggunakan infrastruktur analog lama seperti yang terlihat di video itu. Siapapun yang cukup tua untuk mengingat masa TV analog pasti tahu bahwa sinyal analog tidak langsung hilang total seperti TV digital modern. Sinyal akan perlahan memudar ketika melemah. Jadi saya berpikir bahwa motel itu mungkin dulunya punya lebih banyak channel. Seseorang mungkin meninggalkan kabel yang masih terhubung ke input untuk channel 73, sementara ujung satunya tidak disambungkan ke apapun. Kabel yang menggantung itu bisa berfungsi seperti antena dan menangkap sinyal dari saluran lain yang terhubung melalui kabel dengan perlindungan yang buruk. Karena sinyalnya lemah dan antenanya jelek dalam sistem yang tidak dimaksudkan untuk digunakan secara nirkabel, maka gambar yang muncul tidak akan terlalu jelas. Dalam kasus ini, wajah dan logo adalah bagian yang cukup terang untuk bisa menembus gangguan sinyal. Saya yakin kalau si pembuat video membolak-balik semua saluran, mereka mungkin akan menemukan satu saluran lain dengan logo yang sama di pojoknya. Aku rasa aku tahu persis ini apa. Jadi dulu, ketika TV analog dan segala macam masih lebih umum, ada hobi iseng dan agak nakal untuk para nerd yang disebut pembajakan TV, yaitu membajak saluran frekuensi rendah yang tidak terpakai di dekatnya dan menyiarkan apapun yang kamu mau. Aku sering melakukannya di Topeka, baik di TV maupun di radio. Bagaimanapun, praktik ini masih terjadi di beberapa tempat, walaupun kini lebih sulit agar tidak ketahuan atau langsung dimatikan dalam hitungan detik. Apapun pendapat yang tersebar di internet, kita belum tahu jawaban pasti dari kemunculan wajah dari channel 73 dan siapa pemilik wajah tersebut. Jika kalian punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Pada tanggal 16 Oktober 2025, seorang ibu bernama Alia membagikan rekaman anak perempuannya yang mengalami teror mistis di malam hari. Selama berminggu-minggu, Cora, yaitu anak Alia, telah menderita teror malam yang membuat ia menjerit dan terbangun dalam keadaan ketakutan.
Meskipun dokter meyakinkan Alia bahwa ini hanyalah fase perkembangan yang umum pada seorang balita, malam itu merubah keyakinan Alia sepenuhnya terhadap perkataan dokter. I'm scared. Scared? Are we scared, baby? Come on, here, pickle. Come here, pickle. Pickle. It's okay. There's the vent right there, baby. See? The vent pushes the door. You're fine, okay? Are you a big girl? You're scared, just remember. Baby Lenny's here, Mommy's here. We're all gonna be together in the same house. It's gonna be okay. Let's go to bed. What's wrong, Cora? What are you afraid of? You're scaring me, honey. I don't see anything. Pada malam itu, Cora sambil menangis mendatangi kamar Alia karena ketakutan untuk tidur di kamarnya sendiri. Sebagai ibunya, Alia mencoba menenangkan anaknya dan meyakinkan bahwa tidak ada apa-apa di kamar Cora. Setelah anaknya sudah tenang, Alia mengajak anaknya untuk memeriksa kamar agar anaknya dapat kembali tidur sendiri. Saat mereka berjalan ke arah kamar Cora, pintu tiba-tiba bergerak sendiri. Alia yang juga menyadari hal tersebut meyakini anaknya bahwa itu bukan apa-apa. Padahal sebenarnya Alia juga takut dengan kejadian tersebut. Dengan memberanikan diri, Alia lanjut menuntun anaknya ke kamar. Sesampai di sana, Alia berkata bahwa tidak ada siapa-siapa di kamar dan menyuruh Cora untuk kembali tidur. Namun, saat Alia melihat ke arah Cora, mata Cora fokus tertuju ke arah jendela. Lalu saat Alia mengarahkan kamera ke sana, kamera menangkap momen yang akan menghantui mereka selamanya. Semua 4 penutup jendela yang seharusnya membutuhkan upaya fisik untuk ditutup, menutup dengan keras secara bersamaan dengan sendirinya. Karena kejadian tersebut, Alia bersama anaknya tidur di kamar Alia. Keesokan harinya, Alia mencoba mencari penjelasan yang rasional. Ia merekam mekanisme penutup jendela, menunjukkan bahwa mustahil bagi angin atau gerakan acak untuk menutup keempatnya sekaligus. Her blinds do not have any remote or electronics. We just open them back up so I could show you. You have to be physically standing by the blinds in order to close them like this. There is no wires or anything like that. There's no way this could be battery powered or anything. They just close on their own. And also, all 4 of them closed at the exact same time. There's no way that's possible because you have to touch it and close it like that. Tetapi, saat ia berusaha membuktikan bahwa kejadian itu hanyalah kebetulan, aktivitas mistis mengikutinya. Saat Alia berbicara di depan kamera, pintu di belakangnya tiba-tiba bergerak. That's not creepy. Alia kemudian dengan cepat menghilangkan satu-satunya penjelasan alami yang mungkin, yaitu pendingin udara,
yang menunjukkan bahwa AC tidak menyala saat insiden pertama. Dan bahkan saat dihidupkan, aliran udaranya terlalu lemah untuk menggerakkan pintu yang berat. Dia kini dihadapkan pada kesimpulan yang mengerikan. Jika bukan angin dan jika bukan kerusakan mekanis, maka teror yang dialami anaknya mungkin adalah respon terhadap ancaman mistis. Bagi Alia, teror malam putrinya mungkin bukan berasal dari imajinasi belaka, melainkan dari kehadiran mistis. Misteri ini tetap belum terpecahkan, tetapi bukti terekam jelas di kamera. Di Denver, Colorado berdiri sebuah bangunan tua dengan sejarah yang panjang dan berlapis. Awalnya sebuah sekolah, lalu tempat tinggal para biarawati yang dikenal sebagai rumah Saton hingga tahun 70-an. Dan kemudian pada tahun 1982 menjadi tempat penampungan tunawisma. Sejak ditutup untuk renovasi, bangunan itu kosong tetapi tidak hening. 2 petugas keamanan malam ditugaskan untuk menjaga properti yang terbengkalai ini. Dalam putaran malam hari, mereka membawa kamera berniat merekam pemandangan sepi dari gedung yang ditinggalkan itu. Namun, yang mereka tangkap lebih dari sekedar debu dan coretan di tembok. What? Hello? Is there someone in there? I am not the police. It feels kind of eerie. You get a weird feeling over here, like a weird vibe from this whole place. Do that whole thing. I'm gonna knock the door, okay? We can get in, okay, baby? Hold on. Saat salah satu penjaga memasuki area gelap, ia merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Dalam penjelajahan itu, suara-suara kosong dan lorong-lorong gelap mendominasi. Kamera terus merekam. Kemudian, di sebuah area terbuka kecil, kamera menangkapnya. Sebuah sosok berdiri di sana, diam tidak bergerak. Sebuah figur yang tampak seperti seorang wanita dengan gaun hitam. Keanehan meningkat ketika sosok itu diteliti lebih dekat. Ia tidak memancarkan bayangan. Kemudian perhatikan kulitnya, putih pucat keabu-abuan, memberikan tampilan yang sangat mengganggu. Beberapa saat setelah terekam, sosok itu menghilang. Penjaga yang merekam mengatakan ia tidak melihat sosok itu dengan mata telanjang pada saat itu. Baginya, penemuan ini hanya memiliki satu penjelasan. Ia telah merekam jiwa yang hilang terkait pada sejarah panjang dan kelam. Mungkinkah bangunan sejarah ini dari sekolah hingga tempat tinggal para biarawati telah meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus? Tulis jawaban kalian di komentar.